Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Warga Jabodetabek pengguna kereta rel listrik atau KRL ini siap-siap mengalami tambahan beban hidup. Ada wacana dari pemerintah untuk menaikkan tarif KRL. Jika benar terjadi, tentu ini menjadi beban baru bagi masyarakat. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan ini menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi yang sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum juga optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan itu. Karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Herninda Febiola atau yang biasa disapa Olive untuk yang akan mengabarkan mengenai permasalahan akankah tarif KRL naik dan bagaimana dengan beban masyarakat yang kian bertambah. Silakan Olive. Selamat pagi Sira dan juga pemirsa. Waduh nih, beberapa kalimat yang sering saya dengar akhir-akhir ini terkait kenaikan tarif KRL yang sedang direncanakan oleh Kemenhub adalah sudah sesak malah dipalak, ditambah dipalak ya, karena memang isu ini berkaitan dengan Kemenhub yang berencana untuk mengkaji kembali tarif KRL dan akan dinaikin. Padahal sebelumnya ada skema subsidinya melalui nomor induk NIK. Nah, untuk saat itu makanya saya udah ada di depan stasiun Manggarai ini, meskipun udah ada isu soal kenaikan KRL, tarif KRL khususnya tiketnya senilai sekitar Rp1.000 atau Rp2.000 nantinya. Tapi ini saya lihat masih ramai aja tuh ya pengguna KRL yang turun dari stasiun Manggarai ini menuju untuk berkegiatan atau kerja, kuliah dan sebagainya. Nah, untuk mendengarkan langsung keluh kesah dari atau pendapat dari pengguna KRL, saya akan langsung ajak pemirsa dan juga Sira untuk bertanya lebih lanjut nih kepada para pengguna KRL atau bahasa gaulnya disebutnya anker, anak kereta. Nah, ini sudah bersama dengan saya. Sebelumnya ada Mbak Laili ya Mbak ya. Halo Mbak, perkenalkan lagi dong Mbak, apa pemirsa Mbak. Halo, saya Laili. Oke. Nah, Mbak, gimana sih pendapatnya soal ini kan katanya tarif KRL mau dinaikin nih, walaupun Rp1.000-Rp2.000 kerasa nggak sih? Sebenarnya kalau cuma 1.000-2.000 menurut saya nggak apa-apa sih. Kalau kita sesuai dengan KTP kan itu kan lebih memudahkan juga ya. Lalu misalnya dinaikkan 1.000 atau Rp2.000 nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Nah, tapi dengan fasilitas yang udah ada, dengan tarif yang udah ada, perlu dinaikin lagi atau nggak usah sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya untuk fasilitas sudah ada, perlu dinaikin. Kalau cuma 1.000-2.000 menurut saya cukup sih, segitu aja. Tapi kan kalau misalkan dihitung dengan jumlah pengunjung atau pengguna KRL yang banyak, 1.000-2.000 buat pemerintah lumayan loh Mbak jumlahnya. Iya betul, tapi kalau misalnya kita juga merasakan lebih nyaman gitu, menurut saya tidak masalah sih Mbak. Gitu. Tapi yang sejauh ini udah nyaman-nyaman aja atau Mbak pernah ada keluhan lain nih? Kalau sejauh ini keluhannya paling saya minta itu aja ya Mbak, gerbong untuk wanita itu ditambah ya, karena kan banyak berdesak-desakan, apalagi kan kalau kita di gerbong campur itu kita merasa kurang nyaman gitu. Itu aja sih. Sebelumnya udah pernah komplain belum Mbak ke pihak KRL atau ada keluhan langsung ke satpam yang sedang bertugas atau petugas tiket dan lain? Selama ini belum ada sih Mbak, belum ada keluhan apa-apa. Ya sejauh ini nyaman-nyaman aja, yang penting kalau emang harus ditaikin ada kenaikan ya. Oke. Nah, oke. Untuk itu aku mau lanjut. Ini tadi kan saya udah berbicara dengan satu narasumber wanita nih. Kalau misalnya yang tadi mana Mbak Laili ini menyebutkan gerbong laki-laki. Oke, saya akan langsung ke dengan Mas Ihsan ya. Iya. Oke. Mas Ihsan, tadi dari Mbak Laili menyampaikan kalau masukannya adalah kenyamanan di gerbong laki-laki itu agak kurang gitu, makanya perlu ditambah gerbong wanita. Gimana menurut Mas Ihsan? Menurut saya sih nggak apa-apa ya itu untuk menambah gerbong wanita, agar juga tidak ada seperti pelecehan seksual lebih lanjut, dan kasus seperti pelecehan seksual pada wanita itu berkurang. Jadi untuk menambah gerbong itu menurut saya tidak apa-apa.
Berarti untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 demi menambah gerbong dan fasilitas lain nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, menurut saya untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 itu tidak memperhatikan saya, karena saya pribadi juga ngampus itu naik kereta, jadi nggak apa-apa untuk kenaikan tarif seperti itu. Sejauh ini gimana sih pelayanan dari pihak KRL sendiri, Mas, sebagai angker nih anak kereta? Menurut saya fasilitasnya ya udah bagus ya. Terus juga mungkin daripada satpamnya juga itu bagus juga. Terus lagi mungkin itu aja sih. Dan Berarti sebenarnya oke-oke aja ya, asalkan transparan lah dari pemerintah ya, Mas. Ya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Mas Ihsan, dan sebelumnya tadi ada Mbak Leli. Nah, pemirsa, tadi saya sudah berbincang langsung dengan anak kereta atau anker nih bahasa kerennya, dengan Mas Ihsan, dengan Mbak Leli. Kalau gitu, nah sebetulnya kemarin-kemarin kan udah ada skema terkait subsidi NIK. Terus lanjut lagi dengan subsidi kenaikan tarif yang mana diberlakukannya entah kapan ya, tetapi 1.000-2.000 itu lumayan loh. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan pemerintah khusus dari Kemenhub ini? Saya akan langsung untuk bertanya deh kepada narasumber saya, yaitu pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Mari Pak, saya perkenalkan dulu kepada pemirsa, narasumber saya, pengamat kebijakan publik. Ini ada apa dengan pemerintah, Pak? Pasti Bapak tentunya sudah banyak sekali ya Pak ya hal yang mau disampaikan. Tapi tahan dulu Pak, jangan dulu dijawab. Kita bikin pemirsa di rumah penasaran dengan edukasi yang akan Bapak berikan. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, masih dengan narasumber saya, pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah, yang akan memberikan pendapat soal kenaikan harga tarif tiket KRL ya Pak ya. Tapi sebelum itu, ini aku mau langsung nanya dulu aja nih Pak, pengen penasaran nih Pak, kan tadi kita udah dengar dua pendapat ya Pak ya. Kalau satu pendapat lagi ini seperti apa nih? Permisi dulu Pak. Halo Ibu, maaf sebelumnya lagi buru-buru nggak? Wah ternyata emang lagi baik yang buru-buru pemirsa ya, karena ini udah mau masuk jam kerja ya Pak ya. Kalau gitu aku langsung ke Pak Trubus aja nih langsung. Pak, ini ada apa sih sebenarnya dengan kebijakan dari pemerintah? Karena kan sebetulnya ada soal subsidi NIK, lalu ini diganti dengan kenaikan tarif. Gimana tuh Pak? Kok berubah-ubah ini? Iya, ini memang karena masih dalam tahap kajian. Jadi pemerintah itu awalnya memikirkan bahwa selama ini subsidi terhadap pengguna atau pengguna KRL ini dianggap tidak tepat gitu, sehingga antara mereka yang istilahnya punya duit dengan tidak punya duit itu dianggap hal yang sama perlakuannya. Nah, karena itu pemerintah mau memikirkan bagaimana kalau masyarakat miskin itu atau masyarakat berpenghasilan rendah itu mendapatkan subsidi, sehingga bagi mereka yang kategori mampu atau punya duit gitu ya, itu sesuai tarifnya, artinya tarif yang tidak lagi mendapatkan subsidi. Begitu awalnya. Nah, dengan NIK itu sendiri nanti diharapkan mereka akan melalui aplikasi lah setidaknya, nanti diketahui bahwa yang bersangkutan ini memang kategori tidak mampu, sehingga nanti mendapatkan tiket yang murah, yaitu ya tiketnya mungkin ya sekitar 3.500 atau 4.000 lah, seperti itu. Tetapi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas lah kasarnya gitu, nah itu nanti mendapatkan harga yang sekitar 25 ribuan lah, sekitar 20-25 ribu. Jadi ya karena tidak ada PSO lagi kan di situ, tidak ada subsidi, sehingga harga normal seperti itu maunya. Tapi belakangan pemerintah sendiri seperti kurang yakin terhadap kebijakan itu, bingung dengan tekanan publik yang mengharapkan bahwa KRL sebaiknya perbaikan layanan saja dulu daripada kita memikirkan tentang pengubahan pola tarif begitu. Nah, tetapi kemudian muncul lagi yang belakangan, kalau begitu tarifnya saja dinaikkan semuanya, dengan sembari pelayanannya juga dinaikkan. Artinya kalau tarifnya dinaikkan, maka semua tidak ada kaya miskin, tidak ada berdasarkan NIK lagi, tetapi semua penumpang mendapatkan yang sama. Hanya persoalannya kemudian ketika nanti mendapatkan hal yang sama, ini
terus masyarakat yang tidak mampu mau naik KRL nggak punya cuan ini gitu. Jadi harusnya tugas pemerintah juga untuk memberikan perlindungan, karena ini tentu ini sesuatu yang masih perlu didiskusikan lagi atau dikaji lagi sehingga nanti diputuskan yang mana yang terbaik. Kalau pandangan saya yang terbaik memang itu dinaikkan saja semuanya, naik semua tetapi merata, karena kalau misalnya mau dibikin seperti NIK agak kesulitan, nanti kemudian keretanya ada kelas, nanti ada kelas ekonomi, kelas eksekutif, kelas bisnis kan gitu. Sementara KRL itu kan moda transportasi publik yang sifatnya itu berjarak dekat, Mbak. Jadi karena jarak dekat, kalau misalnya mau dibikin kelas eksekutif atau kelas bisnis misalnya dengan tiket yang berbeda yang lebih mahal, maka otomatis kan kewajiban dari komuter lain untuk menyediakan fasilitas lebih, layanannya harus lebih, Mbak. Mesti mungkin ada minum, ada kue, kenyamanan juga. Tetapi kan persoalannya ini jaraknya jarak dekat gitu. Kalau mau diperlakukan seperti kereta api jarak jauh gitu lah. Jadi tidak mungkin kan orang kalau misalnya dari penumpangnya dari Bogor lah sampai ke Manggarai, itu ada waktu setengah jam dia masih bisa duduk dengan harga yang misalnya normal 20.000 misalnya masih bisa menikmati. Tetapi persoalannya bagaimana kalau jaraknya dekat dari Manggarai ke Gambir misalnya, turun di Gambir lah, itu kan nggak mungkin masa membayar mahal sementara dapatnya cuman berdiri sebentar atau duduk sebentar sudah turun lagi. Lah ini kan menurut saya tidak tepat, sehingga menurut saya karena ini moda transportasi publik sehingga kewajiban negara adalah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh Baik Pak, tapi mengingat kebutuhan gerbong, lalu seperti tadi masyarakat berpendapat peningkatan jumlah AC atau toilet yang bersih segala rupanya gitu ya Pak, keluhan-keluhan dari para anker ini, anak kereta, itu sudah layak belum sih Pak untuk dinaikkan sekarang juga gitu, tapi fasilitas sekarang juga dinaikkan, menurut Bapak gimana? Ya kalau menurut saya ini pelayanannya aja dulu yang dinaikkan, Mbak. Jadi di situ fasilitasnya baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik, Mbak. Itu bisa. Tapi kalau sekarang naik sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, jika mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes, Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Berarti gitu. perbaikan dulu aja ya Pak, pelayanan ditaikkan, kalau tarif mau ditaikkan silahkan ya, masyarakat puas dulu ya Pak ya. Tetapi ini soal idealisnya gitu, idealnya yang tengah-tengah nih Pak, karena kan mengingat sebetulnya untuk KRL ini menengah ke bawah ya Pak ya, karena dinilai lebih murah dan juga cepat dan efektif untuk jarak jauh. Nah menurut Bapak idealnya berapa nih Pak tarifnya Pak? Kalau tarif ideal itu memang sekitar ini Mbak, di tataran mungkin 5.000 ya kalau tarik karena sebelum tahun 2017 itu naiknya kan 1.000 sekitar ya, 1.500 atau ya 1.500. Berarti kalau ini misalnya menjadi 5.000 atau 5.500 lah taruhlah gitu ya, itu masih bisa rasional lah, masih bisa dipahami oleh publik. Tetapi sekali lagi itu harus diikuti dengan perlengkapan infrastrukturnya, termasuk segala fasilitas yang ada, segala juga pelayanannya. Yang penting adalah bagaimana jangan sampai kenaikan tarif ini nanti malah itu bersifat ini menjadi bumerang kontraproduktif. Artinya kebijakan adanya KRL ini kan adalah untuk mengangkut banyak begitu orang itu dalam konteks aglomerasi, kalau sekarang bukan Jabodetabek, aglomerasi, sehingga mereka itu bisa menikmati satu perjalanan yang kategori murah gitu. Nah kalau misalnya nanti naik tarifnya, itu bahayanya adalah masyarakat menengah yang selama ini menikmati atau menggunakan KRL akan berpindah ke mobil pribadi lagi atau kendaraan pribadi, kendaraan bermotor misalnya ya, yang sifatnya pribadi. Maka ujungnya kebijakan terkait dengan pengendalian gas emisi, kemudian polusi, itu akan ini cenderung nggak efektif jadinya Mbak. Itu persoalannya. Ini persoalan ini sangat menarik karena memang sebetulnya butuh durasi khusus ya Pak ya, karena ini lebih dalam lagi, banyak sekali persoalan-persoalan yang memang mengakar ya Pak ya sebetulnya. Nah jika saya untuk menangkap tadi apa yang saya disampaikan oleh Pak Trubus terkait harusnya pelayanan ditaikkan terlebih dahulu, lalu idealnya tarif itu
5.000 atau 5.500 ya Pak ya, dengan peningkatan jumlah gerbong wanita dan lain sebagainya. Nah mungkin dari pihak KRL juga mengharapkan tarif ini disamaratakan agar pemerintah terus melakukan pengembangan terkait jumlah gerbong, fasilitas dan lain sebagainya. Lalu mungkin nanti Pak kita berbincang kembali ya, ini butuh durasi khusus karena durasinya terbatas. Ya. Terima kasih banyak Pak Trubus. Selamat melanjutkan kegiatan kembali Pak. Kembali ke studio. Terima kasih telah menyaksikan Aki Pagi Indonesia.